Assalamualaikum, halo semangat pagi besti.super.id yang super best. Senang sekali saya Rudi Sukmana dapat menjumpai Anda semua kembali dalam acara wawancara spesial Suara Pemerintah TV. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak Besti Super berbincang dengan seorang pengusaha perbankan. Beliau adalah Yetri Agung Pujiantoro, Sarjana Ekonomi, Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi. Halo, semangat pagi Pak Agung. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, selamat pagi Pak Rudi. Alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Baik. Sebelumnya kami turut mengucapkan selamat kepada Bapak dan jajaran BPR Madani Sejahtera Abadi yang telah berhasil meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award tahun 2022. Sukses yang telah dicapai ini membuat kami ingin mengenal lebih dalam, Pak, tentang BPR Madani Sejahtera Abadi yang Bapak pimpin. Izinkan kami untuk menanyakan sekilas tentang sejarah, visi dan misi, dan serta eksistensi BPR Madani Sejahtera Abadi. Silakan, Pak. Baik, Pak Rudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pemirsa Suara Pemerintah TV, saya Agung dari PT BPR Madani Sejahtera Abadi. Kami mencoba untuk memberikan gambaran tentang siapa BPR Madani Sejahtera Abadi. Sebelumnya terima kasih bahwa kami kemarin sudah mendapat satu penghargaan Brand Award BPR yang kedua kalinya yang kami terima. Ini merupakan satu kesuksesan tersendiri bagi BPR kami. Baik, kami BPR Madani Sejahtera Abadi itu di Yogyakarta, kami mulai berdiri tahun 2005 dan tahun ini adalah tahun ke-17 kami. Jadi kalau anak-anak muda itu bilang sweet 17 gitu ya. Jadi kami sudah cukup dewasa seperti itu. Nah, kami bisa berbangga, bersharing ya bahwa kami mempunyai kinerja yang cukup baik. Menurut kinerja keuangan, kami selalu mengalami peningkatan ya sampai pada tahun kemarin. Tahun kemarin itu kami ada di aset 315 ya. Dan selain itu kami sebagai BPR ya tentu saja mempunyai satu misi. Misi kami adalah pengembangan UMKM, singkatnya seperti itu ya. Jadi di dalam kegiatan sehari-hari saat ini kami sedang mengembangkan ekosistem UMKM sebagai basic dari kerja kami, pelayanan kami, ya. Dan selain itu juga bahwa sekarang adalah masa-masa di mana digitalisasi itu sangat diperlukan, apalagi di dalam perbankan, ya. Dan kami juga sedang mengadakan peningkatan layanan bank secara teknologi, ya. Dan tentu saja karena sekarang adalah zamannya zaman lebih dari zaman milenial, kalau kita bilang adalah zaman generasi Z, kami juga berusaha beradaptasi dengan cara membranding kami, usaha kami, bisnis kami secara digital. Nah, saya kira mungkin perkenalan singkat seperti itu saja, Pak Rudi, dari kami. Terima kasih. Baik, Pak Agung. Pak Agung, kalau untuk menurut Anda itu paling krusial tuh apa tantangan yang harus disikapi secara khusus atau spesial terhadap laju bisnis BPR Madani Sejahtera? Silakan, Pak. Ya. Jadi ada dua yang krusial menurut kami di industri BPR. Yang pertama adalah jelas bahwa seperti tahun lalu saya bilang bahwa ini masih dalam era disrupsi
Ya, disrupsi itu perubahan yang radikal. Ya. Nah, banyak contoh bisa perusahaan transportasi, perusahaan retail itu semuanya terdisrupsi. Dan sekarang yang paling terdisrupsi adalah di bidang perbankan. Ya, bagaimana pelayanan itu sangat radikal, bagaimana segmentasi itu menjadi sesuatu yang berbeda saat ini. Nah, BPR sebagai satu lembaga yang termasuk dalam perbankan, tapi kami sangat sadar bahwa kami jauh dari kata teknologi. Ya, BPR sangat sumber dayanya tentu saja tidak seperti bank konvensional lain, karena kami lebih berada segmentasinya di bawah dan tidak akrab dengan teknologi. Ini menjadi satu krusial bagi kami. Bagaimana kami harus selamat di dalam era disrupsi ini, ya. Ya. Nah, ini tantangan yang krusial yang pertama. Yang kedua adalah bahwa konsumen kami ke depan sudah akan bergeser. Tadi saya katakan kalau saya 2 tahun, 3 tahun lalu masih bicara tentang milenial. Nah, sekarang kita bicara tentang generasi Gen Z yang tentu saja mempunyai satu karakter yang berbeda. Nah, dua komponen ini yang krusial bagi BPR menurut saya yang harus kita kita cari solusi. Seperti itu, Pak Rudi. Baik, Pak. Lalu, bagaimana Anda memandang fenomena semakin menjamurnya, terutama fintech, Pak ya, finansial teknologi, dan apa pengaruhnya terhadap dinamika bisnis BPR yang Bapak pilih, Bapak pimpin? Ya, ya. Jadi gini, fintech adalah satu bagian munculnya ketika era disrupsi itu, maka muncullah yang dinamakan financial teknologi. Yang tadi saya katakan jika tidak disikapi dengan baik, ya ini pasti akan membuat krusial bagi BPR kelangsungan hidupnya gini. Nah, bagi kami fintech itu kami kami sikapi sebagai sesuatu hal yang membuat kami semakin termotivasi. Ya, artinya keberadaan fintech itu kami harus memandang menimbulkan satu peluang juga. Jadi bukan suatu ancaman. Nah, caranya gimana ya? Kami kolaborasi dengan fintech. Saat ini kalau boleh saya sebutkan, kami sudah bekerja sama dengan 2 financial teknologi, yaitu di komunal, pusatnya di Jawa Timur, dan kemudian dari Coinwork yang ada di Jakarta, pusatnya. Nah, kami bekerja sama ya dalam hal bisnis perbankan, kredit dan deposito. Namun demikian kami dalam perjalanannya juga belajar dari mereka, bahwa kami juga mengembangkan satu sistem, satu aplikasi yang mengakomodir mereka, sehingga kami juga punya layanan digital sendiri. Nah, ini ini membuat kami justru semakin terpacu. Ya, kami tahu bahwa fintech itu namanya teknologi itu pasti akan memberikan dampak yang hebat, terutama karena sekarang adalah anak-anak sangat akrab dengan teknologi. Kalau kami BPR tidak mengupgrade, maka kami akan selesai. Nah, makanya kami kolaborasi, kami serap sistem dan digitalis mereka dan kita terapkan dalam dalam konteks internal bisnis kami. Nah, itu yang kedua, kami punya satu clue bahwa kami meyakini bahwa fintech itu ketika kami harus berhadapan, kami menang di dalam komunitas. Ya, kami BPR itu areanya dibatasi. Katakanlah Madani Sejahtera Abadi itu areanya di Yogyakarta. Ya, nah kami sangat mengenal Yogyakarta. Kami sudah membentuk komunitas yang memang kami siapkan untuk membendung fintech. Ya. Ketika kami memegang komunitas-komunitas, kami membuat komunitas baru, memelihara komunitas lama, kami lebih dekat dengan mereka. Ya.
dan secara secara kultur kami lebih menguasai. Nah, fintech bisa saja datang dan dengan cara kolaborasi dengan kami. Ini adalah satu peluang bagi kami juga. Saya kira itu, Pak Rudi. Baik Pak Agung, kalau untuk segmentasinya Pak, BPR Madani itu lebih menyasar ke mana Pak? Jadi gini Pak, Segmentasi mana? BPR MSA itu kalau di perbankan ada istilahnya namanya BMPK. BMPK itu batas maksimal pemberian kredit. Jadi perbankan itu masing-masing punya punya kuota tersendiri terhadap satu debitur. BPR MSA itu punya BMPK sekitar 4,5 sampai 5 M, tapi kami dengan kesadaran sendiri itu hanya membatasi 750 juta. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa kami ini akan lebih lebih bisa masuk ke dalam sektor mikro yang mikro. Jadi terhadap terhadap kinerja kami, terhadap bisnis kami batasi sehingga teman-teman di marketing ya itu lalu fokus terhadap mikro. Nah, ini yang segmentasi kalau dilihat dari berapa dana yang harus kami salurkan ya. Tapi bahwa segmentasi kami terhadap usaha kami akan menyasar di perdagangan, di peternakan, di pertanian itu dengan skala yang kecil. Tentu saja seperti itu. Baik Pak Agung, saat ini sendiri Pak dominan Pak pemberian kredit itu ke nasabah yang seperti apa Pak? Apakah UMKM, apakah konsumen atau rumah tangga, atau bagaimana Pak? Ya, untuk BPR Madani Sejahtera Abadi. Kebetulan kami itu ini ya Pak, jadi BPR MSA itu sangat concern terhadap UMKM. Kami punya banyak produk-produk yang memang kami sediakan untuk UMKM, baik itu berupa produk usaha maupun pendampingan maupun pendanaan. Jadi kami punya banyak hal yang bisa kami bagikan kalau kita bicara dengan UMKM, ya. Nah, selain itu kami juga ada personal ya kebutuhan investasi kecil-kecilan, kemudian konsumsi itu kami layani. Namun demikian bahwa kami itu sangat fokus, tadi saya katakan kenapa kami harus 750 juta membatasi diri supaya kami fokus ke bidang UMKM ya. Nah, fokus inilah yang membuat kami itu kemudian mencoba menciptakan produk-produk produk-produk layanan yang bisa mendukung tumbuhnya UMKM di Yogyakarta seperti itu Pak. Baik Pak, saat ini sendiri untuk MSA Madani Sejahtera Abadi program promosi apa nih yang sedang dijalankan? Ya. Atau mungkin yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Ya. Jadi gini Pak, jadi kembali ke tadi bahwa kami memang fokus ke UMKM ya, ke mikro ya. Pertama kami fokus ke mikro, yang kedua kami fokus ke digitalisasi ya kan. Nah, ini kami mencoba saat ini mengcombine, jadi menggabungkan dari dua sisi itu ya. Pertama kami sedang menciptakan beberapa peluang usaha. Ya, beberapa peluang usaha itu dari hulu ke hilir. Kami ciptakan dari hulu ke hilir. Jadi gini, ada kita bikin produk misalnya peternakan breeding kambing gitu. Jadi peternakan kambing. Jadi kita bikin itu mulai dari penyediaan kambingnya, kemudian pakannya, kemudian obat-obatan, pendampingan, sampai ke hilirnya adalah pembeli. Kemudian ada usaha jangkrik misalnya. Jangkrik juga sama konsepnya. Kemudian ada usaha burung, kemudian ada usaha lele, itu konsepnya sama. Kami ada itu semua. Nah, ini
setelah kami punya konsep ini, dan saya kira kita sudah punya sekitar 8 peluang usaha, dan ini kami akan lanjutkan untuk tahun ini sampai dengan 17, karena kami sedang Sweet 17, jadi kami akan persembahkan satu produk-produk peluang usaha itu 17. Nah, selain itu kami juga mempunyai pandangan ini yang tadi fokus ke digital. Jadi kami buat satu namanya aplikasi yaitu MSA on Hand. Nah, apa MSA on Hand? MSA on Hand itu adalah satu aplikasi digital yang kita khususkan untuk UMKM. Jadi istilahnya kami buat ekosistem digital buat bagi UMKM. Ini ada di MSA on Hand. Nah, nanti di dalamnya itu ada banyak hal seperti satu peluang usaha kita dijadikan situ, kemudian jejaring sosial, kemudian ada pelayanan perbankan, ya terutama dari kami, kemudian ada banyak kolaborator yang bisa kita lakukan, kita sediakan, kemudian ada marketplace, ya. Terus kemudian untuk memfasilitasi genset, generasi genset, kami ada namanya masih millennial corner, tapi nanti isinya teman-teman anak muda. Nah, aplikasi ini, jadi ini akan kami bikin dalam bentuk Android, dan ini akan kami luncurkan nanti pada saat kami ulang tahun di September ke depan, ya. Dan tentu saja ini adalah satu persembahan yang menarik bagi kami buat pelayanan UMKM, sekaligus bagaimana kami membentuk brand kami yang fokus pada UMKM, generasi muda, dan satu lagi adalah kami akan menuju ke Go Green, ya. Nah, ini akan kami luncurkan lagi. Nah, ini akan membranding kami. Jadi ada 3, UMKM, digitalisasi, Kawula Muda, dan Go Green. Nah, ini yang sedang kami kerjakan. Begitu, Pak Rudi. Baik, Pak Agung. Pak Agung, untuk yang tadi dibilang aplikasi MSA on Hand, itu nanti tersedia di Play Store, mungkin ya, Pak ya? Bisa langsung di-download, Pak, oleh pengguna handphone. Sama mungkin halnya seperti fintech ya, yang sudah ada tersedia. Mohon maaf, suaranya nggak kedengeran. Suaranya kurang besar. Saya coba ulangi, Pak. Untuk aplikasi MSA on Hand yang nanti akan diluncurkan bulan September tahun ini, Pak ya, itu mungkin kurang lebih sama ketersediaannya ada di aplikasi Google Play Store atau apa? Ya, di Play Store. Yang ada di handphone, Pak ya. Ya. Ya, nanti nanti kita akan luncurkan di September, nanti bisa di-download dari Play Store gitu, Pak. Jadi masih gitu. Android ya. Nah. Iya. Berarti nanti kedudukannya MSA itu juga bisa seperti fintech, Pak ya, yang sebelumnya memang sudah banyak di Play Store. Ya, ya ini adalah gini, Pak. Jadi di dalam MSA on Hand pun nanti ada fintech yang muncul. Artinya ada 2 rekanan kami, kolaborator kami yang akan ada di situ dari Komunal dan Coinwork. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kami memandang bahwa fintech itu bukan satu ancaman, tapi bahwa kami akan tumbuh bersama, bahwa dengan adanya fintech kami belajar, sehingga kami mengupgrade secara digital. Nah, nanti ini menarik karena satu aplikasi, di situ ada kami perbankan, kemudian kami ciptakan peluang-peluang usaha, kami ciptakan ekosistem milenial dan Go Green, kemudian ada fintech juga di situ yang bisa masuk. Kita bikin jejaring UKM, ini masih di Jogja ya, kalau ini ya, jejaring UKM di Jogja. Nah, ini menyuguhkan satu terobosan yang sebenarnya ya ini BPR harus seperti ini ketika menyikapi adanya disrupsi yang gede-gedean seperti ini, Bapak.
Ini menarik Pak Agung karena ke depan nanti MSI itu akan juga membidik kaula muda ya Pak ya, generasi Ya, milenial, generasi Z. Mungkin itu menyasar juga pada ke mahasiswa atau pelajar Pak ya nanti ke depan. oh iya. Jadi kami sudah ada kerjasama dengan kira-kira 6 lah, 6 universitas. Kami interaksi dan mereka kita ambil, ada ketertarikan yang mau mendampingi UMKM kita persilahkan. Kemudian beberapa kemarin sudah datang ke kantor kami, bawa mahasiswanya, jadi kelas session itu di kami, terus kami melibatkan mereka di dalam perencanaan teknologi sama peluang usaha itu yang sudah kami lakukan. Jadi memang benar-benar karena memang apa ya, segmentasi kita ke depan kan mereka. Dan ketika mereka sudah terbiasa dengan kami, saya kira kami menjadi familiar lah. Seperti itu, Pak. Ya. Pak Agung, seperti apa mungkin harapan Bapak terkait eksistensi atau kondisi BPR Madani Sejahtera Abadi next 3 year, Pak, 3 tahun ke depan? Jadi perencanaan kami gini, Pak. Jadi kami sekarang memang branchless, artinya kami tidak punya cabang, ya. Itu ada maksudnya kenapa? Karena kami memang mau fokus ke digital. Jadi kalau dibilang gini, alokasi biaya misalnya seharusnya untuk cabang kami akan gunakan untuk bagaimana menciptakan sistem digital yang tujuannya sama, lebih bisa melayani sejauh mungkin, menjangkau kawasan sejauh mungkin dan sebagainya yang masih di area kami. Nah, 3 tahun ke depan kami akan mengupgrade teknologi. Jadi sekarang kami itu sedang migrasi. Di internal kami sedang migrasi yang kami tentukan hanya untuk 3 tahun ke depan. Sama 3 tahun ke depan kami akan mengupgrade lebih jauh lagi berdasarkan perkembangan yang apa ya kami jalani, yaitu terhadap teknologi. Dan kami memang punya cita-cita besar sih bahwa kami punya sesuatu terobosan di bidang yang saya sampaikan tadi, UMKM, kaula muda dan teknologi yang dikemas dalam satu entitas perbankan BPR seperti itu. Dan kemudian yang tak lupa lagi bahwa kami mencoba ingin menginspirasi ke teman-teman semua, kami menjadi yang pertama di dalam kegiatan Go Green. Nah, terus kemudian yang jelas bahwa dengan semua itu kita tidak meninggalkan kinerja secara perbankan. Seperti itu Pak, 3 tahun ke depan. Baik Pak. Terakhir Pak, mungkin Bapak memiliki saran untuk penyelenggaraan Indonesia BPR Brand Award selanjutnya? Gimana? Mungkin ada saran atau masukan dari Pak Agung terkait penyelenggaraan Indonesia BPR Brand Award untuk tahun-tahun selanjutnya, Pak. Oh ya. Silakan, Pak. Ya. Pertama, terima kasih bahwa kami mendapatkan yang kedua kalinya. Saya testimoni bagi kami bahwa ketika kami mendapatkan yang pertama, kami tentu saja akan berusaha ketika tahun depan harus mendapatkan lagi dengan sesuatu hal yang baru. Nah, demikian juga kami harapkan bahwa setiap penerimaan Brand Award itu akan memberikan satu satu terobosan baru. Ya, ini bisa dalam arti bisa difokuskan misalnya kalau kami boleh saran difokuskan ketika wawancara itu ada sesuatu yang baru harus didiskus. Artinya diskus sesuatu yang baru. Ya, tidak melulu pada sejarahnya seperti apa, tapi ini ada sesuatu bagaimana menyikapi. Sebenarnya ini juga sudah matang, tapi mungkin bisa ditambah mungkin saya kurang tahu berapa ini ya Pak, berapa jumlah pesertanya itu apakah sudah mencukupi semua. Nah, itu lebih masif, lebih baik karena harapan saya Brand Award ini memberikan satu support. Yang kami rasakan itu kami mendapatkan support. Nah, kalau ini dirasakan oleh teman-teman BPR lain, tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang
sangat menarik. Jadi saya tetap mendukung bahwa ini harus, jadi tidak boleh jeda ya Pak. Harus Baik, baik. setiap tahun harus ada. Nah, Baik, saya kira Pak. itu dengan topik-topik yang saya kira mungkin memancing memancing imajinasi teman-teman di Baik. kalangan PPR. Demikian, Bapak. Baik, Pak Agung. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama Suara Pemerintah TV. Semoga BPR Madani Sejahtera Abadi semakin berkembang pesat dan selalu meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Ya. Baik, Besti.Super.id yang super best, demikian bincang-bincang kita dengan Direktur Utama BPR Madani Sejahtera Abadi yang ada di Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan segala informasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang dinamika Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Demikian, saya Rudi Sukmana undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu untuk Anda dan tetap semangat, tetap sehat. Salam Super Best.